Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, kaifa halukum? Silahkan dijawab. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, ya, al-wahdatus tsaniyah. Al-wahdatus tsaniyah yaitu al-usrah. Wahdah yang kedua yaitu usrah. Silahkan dibuka halaman ini. Di halaman ke-28. Ya. Halaman 28 yang gambarnya seperti ini. Ya, al-usrah. Dan al-usrah artinya adalah keluarga. Silahkan ditulis. Al-usrah artinya adalah keluarga. Baik. Pembelajaran pada hari ini kita lebih fokus kepada percakapan-percakapan yang ada, baik percakapan yang pertama, percakapan yang kedua, dan percakapan yang ketiga. Jadi fokus kita pada pertemuan kali ini adalah pada percakapan. Mufrodat yang ada di dalamnya, dan bagaimana kalian memahami percakapan yang ada tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada percakapan yang pertama, al-hiwarul awal, baina Ali wa Ammar. Al-hiwarul awal baina Ali wa Ammar di halaman 28. Di halaman 28. Ustadz akan bacakan terlebih dahulu, ya, Ustadz akan bacakan terlebih dahulu, kalian dengarkan dengan baik. Ustadz akan bacakan, kalian dengarkan dengan baik. Setelah itu Ustadz ulangi bacaannya perlahan dan kalian ikuti. Walaupun suara kalian tidak Ustadz dengar, tapi Ustadz wajibkan kalian untuk mengikuti bacaan Ustadz sebagai bentuk latihan. Jadi di rumah masing-masing kalian mengikuti bacaan Ustadz. Ya. Tapi yang pertama Ustadz baca terlebih dahulu, kalian dengarkan dengan baik. Al-hiwarul awal baina Ali wa Ammar. Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Wa hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Suara Ustaz terdengar dengan jelas ya? Baik, sekarang Ustadz baca pelan. Setiap kalimat Ustadz baca, kalian ulangi. Setiap kalimat Ustadz baca, kalian ulangi. Dan Ustadz harapkan kalian membacanya dengan lantang. Ya, kalian baca dengan lantang. Assalamualaikum. Kalian mengulangi membaca dengan lantang di rumah masing-masing. Walaupun suara kalian tidak Ustadz dengar, tapi Ustadz harapan kalian mengulangi, mengikuti bacaan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. 28. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Masya Allah. Man hadha? Man hadha? Hadha walidi Adnan. Hadha walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Hadhihi walidati Sa'idah. Wahia tabibah. Wahia tabibah. Waman hadha? Waman hadha? Hadha akhi Isa. Hadha akhi Isa. Wa huwa talibun. Wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi. Wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Baik. Sekarang sedikit Ustadz jelaskan apa yang dimaksud dengan percakapan ini, agar kalian bisa lebih menjiwai ketika kalian membaca. Jadi ceritanya, ini adalah percakapan antara Ali dengan Ammar. Ali dan Ammar ini sedang membicarakan sebuah gambar keluarga. Ya, sebuah gambar keluarga. Ini adalah gambar keluargaku, kata si Ali. Kemudian Ammar mengatakan, Masya Allah. Nah, Ammar bertanya, siapa ini? Ini ayahku. Siapa ini? Ini ibuku. Siapa ini? Ini saudara laki-lakiku, dan seterusnya. Jadi gambaran ceritanya adalah Ali sedang mengenalkan gambar keluarga mereka. Ya, jadi seperti itu. Baik. Sekarang Ustadz mau tes baca, walaupun mungkin banyak di antara kalian yang belum mengulang-ulang bacaan sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan, ya, karena Ustadz lupa mengirimkan rekaman suara. Tapi mudah-mudahan dengan adanya latihan-latihan, kalian lebih mudah membaca walaupun tanpa diulangi sebanyak 20 kali. Coba Ustadz ingin Muhammad Abdul Khaliq. Muhammad Abdul Khaliq. Muhammad Abdul Khaliq. Silahkan. Wujud. Ya, baca. Ya. Coba suaranya. Belum. Ucapkan salam. Ustadz nggak dengar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikencangin suaranya. Sebentar. Suaranya kurang dengar. Sebentar. Coba suara tes suara. Tes. 50. Tes. 10 lagi sekali. Tes. Ya. Tes. Ya, silakan dibaca. Bacanya pelan dan sambil menghayati isi bacaannya. Tadi ingat ceritanya tentang memperkenalkan keluarga. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada walidi. Hadza walidi. Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hada akhi Isa wa huwa talibun. Wa man hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Bacaan Abdul Khalik bagus ya. Bacaannya bagus. Dilancarkan lagi. Nah, di sini perlu kalian tahu, nanti semakin kita semakin banyak materi-materi yang akan kita pelajari, percakapan-percakapan yang akan kita pelajari, nanti harokat-harokat itu semakin menghilang. Coba di percakapan ini saja sudah ada beberapa harokat-harokat kata yang hilang. Ya, harapannya kalian lebih terbiasa, nanti betul-betul bisa membaca Arab gundul. Nah, maka dari itu kalau ada sebagian di antara kalian yang belum paham atau yang belum tahu ini harokatnya fathah atau kasroh atau dhammah, silahkan diberi harokat. Setiap kali Ustadz contohkan bacaannya, kalian beri harokat agar ketika membaca bisa membaca dengan baik. Baik, bagus Abdul Khalik ya, bacaannya bagus. Yang berikutnya, baik, sekali lagi Ustadz baca ya. Yang masih belum tahu harokat-harokatnya silahkan diberikan harokat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Hadha walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Wa hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa. Wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi. Wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Ya, Ustaz harapkan percakapan ini kalian ulang-ulang di rumah sebanyak minimal berapa kali? 20 kali. Kalau 20 kali, insya Allah bacaan kalian bagus. Seperti pertemuan yang lalu, yang terakhir, yang Ustaz tes bacaan kalian, rata-rata bagus bacaannya. Karena kalian mengulanginya minimal 20 kali. Itu kuncinya. Kalau lebih bagus. Ya. Jadi jangan cuma mencukupkan diri membaca sampai 1, 2, 3, jangan. Ya. Baik, sekarang kita menerjemahkan percakapan tadi. Menerjemahkan percakapan tadi. Di situ bisa sambil ngetik kan, jadi biar nggak tulis papan tulis. Baik. Kalian masih ingat bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu menyesuaikan dengan jenis kelaminnya. Ada jenis kelamin kata untuk laki-laki, ada jenis kelamin kata untuk perempuan. Hadhihi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa artinya? Ini. Jadi kalian sudah tahu ya, hadhihi itu ini, akan tapi diperuntukkan untuk perempuan. Suratu, tulis di bawah, kalian boleh langsung tulis di buku percakapannya, langsung tulis ini nggak apa-apa, biar langsung ingat. Langsung di sini saja, biar ingat.
Jadi ketika kalian mengulang-ulang bacaan, kalian langsung tahu artinya ini apa. Nggak apa-apa. Suratu artinya gambar. Tulis di bawahnya, tulis suratu gambar. Jadi ketika kalian baca langsung ingat, oh surah ini artinya gambar. Ya, surah artinya gambar. Tulis Latin aja nggak apa-apa. Biar aja, nggak usah pakai. Surah artinya gambar. Langsung ditulis di bawah percakapannya. Baik, sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz tanya. Erwan Nur Hakim. Halo? Erwan, Ustaz tanya, suratu jenis kelamin katanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Suratu jenis kelamin katanya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Betul apa betul? Betul. Baik. Cukup. Silahkan jawab lagi. Muhammad Nabil Hafiz. Perempuan, Ustaz. Betul nggak jawaban Erwan? Salah, Ustaz. Yang betul apa? Perempuan. Kenapa kok perempuan bukan laki-laki? Karena awalnya haji. Karena diawali dengan haji. iya. Haji. Betul. Ya, cukup. Erwan dengarkan ya. Jadi kenapa perempuan? Kan sudah diawali dengan hadhihi. Hadhihi itu kan jenis kelamin katanya adalah perempuan. Otomatis karena ini perempuan, kata setelahnya juga untuk perempuan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, suratu huruf terakhirnya apa? Ta marbutoh. Ingat, di antara ciri-ciri kata jenis kelamin kata perempuan, akhirannya adalah ta marbutoh. Ta marbutoh itu tak yang bulat. Maka suratu ini kata untuk perempuan. Jenis kelamin katanya adalah untuk perempuan, yang artinya gambar. Baik. Yang berikutnya, usroti. Pertama usrotu dulu. Tulis usrotun. Usrotu itu artinya keluarga. Usroti artinya keluargaku. Ya. Asal muasalnya katanya cuma usrotu, persis kayak di belakang ini. Perhatikan. Al-usrotu. Huruf terakhirnya itu adalah tak marbutoh. Itu aslinya. Tak marbutoh. Sehingga usrotu ini jenis kelaminnya sama untuk perempuan. Jenis kelamin kata perempuan. Kenapa ada tambahan ya? Ada tambahan ya, usroti itu untuk menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan apa? Saya. Contoh. Apa bahasa Arabnya nama? Bahasa Arabnya nama ismun. Namaku jadi ismi. Namaku jadi ismi. Ada tambahan ya. Ya. Sehingga yang kata benda jika ada tambahan ya sukun di belakang itu menunjukkan kepemilikan saya. Itu menunjukkan kepemilikan
kepemilikan saya. Ismi, namaku. Usroti, keluargaku. Pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Qolamun. Qolamun. Kalau pulpenku jadi kolami. Nah, cukup aja kaidahnya itu. Jika ada tambahan huruf ya, sudah gitu ya. Qolamun menjadi kolami, berarti pulpenku. Nah, itu asal muasalnya kenapa usrotun jadi usroti. Paham ya? Mudah-mudahan bisa difaham. Jadi usrotun menjadi usroti. Ini kata tambahan huruf untuk kepemilikan yang menunjukkan kepemilikan saya. Ya. Berarti hadhihi suratu usroti. Coba sekarang diterjemahkan satu kalimat langsung. Ustadz minta Azka Habibi, Muhammad Azka Habibi. Mana Muhammad Azka Habibi? Ya. Muhammad Azka, coba artikan langsung. Hadhihi suratu usroti. Coba terjemahkan. Ini gambar keluargaku. Ini gambar keluargaku. Mumtaz. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan menerjemahkannya. Masya Allah. Masya Allah. Apa artinya Masya Allah? Ayo, yang biasa mengucapkan di Muhammad Hasani Sya'ban. Coba Muhammad Hasani Sya'ban. Mana? Wujud? Ya, apa artinya Masya Allah? Kan sering diucapkan tuh, Masya Allah, Masya Allah. Artinya apa coba? Nggak tahu. Tahu tidak? Yang tahu silahkan tulis di kolom chat. Yang tahu silahkan. Ayo Maha suci Allah, kekuasaan Allah. Nah, yang betul jawaban Muhammad Abdul Khalik. Ya, Masya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Adapun Maha suci Allah itu Subhanallah, itu Maha suci Allah. Kalau Masya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalimat Masya Allah itu diucapkan tatkala kita terkagum-kagum dengan ciptaan Allah. Jangan terbalik ya. Kalau kalian melihat gambar atau melihat sesuatu yang indah, yang bagus, kalian ucapkan apa? Masya Allah. Tapi kalau kalian melihat atau mendengar sesuatu yang apa namanya, yang mencoreng keagungan Allah Azza wa Jal, maka kita ucapkan Subhanallah. Jadi ada yang mengatakan Allah seperti ini, Allah seperti itu, dan itu mencoreng keagungan Allah Azza wa Jalla, maka kita ucapkan Subhanallah, Maha suci Allah dari segala aib-aib dan kekurangan. Itu jangan terbalik. Kalau kalian takjub, maka ucapkan Masya Allah. Nah, man hadza, apa artinya man? Ada yang masih ingat? Ya. Kalau Ustadz tanya secara langsung, kalian boleh langsung chat. Ustadz bisa lihat di sini. Kalian tulis di kolom chat, itu Ustadz bisa lihat. Apa artinya man?
Siapa, betul. Man artinya siapa. Man ini kata tanya untuk kata benda atau untuk orang berakal? Tulis, yang tahu. Man ini orang berakal, kata benda orang. Jawabannya adalah untuk orang berakal. Ya, man itu untuk orang. Man hadza itu kata tanya untuk orang berakal. Bukan ma hadza. Kalau ma itu untuk kata benda. Baik. Man hadza? Hadza. Hadza artinya ini untuk laki-laki. Jenis kelaminnya untuk laki-laki. Maka jawabannya hadza walidi. Nah, asal katanya walidun. Tulis, Mas. Wali, asal katanya walidun. Artinya ayah. Ya, artinya ayah. Karena ditambah ya menjadi apa? Ayahku. Ingat kaidahnya, kalau ada ketambahan ya sukun di akhir kata benda, itu menjadi kepemilikanku, menjadi ayahku. Hadza walidi, ini adalah ayahku. Adnan, Adnan itu namanya. Adnan itu adalah nama. Ini ayahku, namanya Adnan. Ya, ini ayahku namanya Adnan. Wa huwa, tahu ya sudah ya. Wa artinya dan. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Dan dia, ya, dan dia, wa huwa muhandis. Apa artinya muhandis? Sebentar. Muhammad Ardianor. Mana? Muhammad Ardianor. Ustaz. Iya, apa artinya muhandis? Muhandis. Apa ya? Nah, ini sudah. Lupa, Ustaz. Hah? Lupa, Ustaz. Lupa, nggak boleh lupa. Ini sudah kita pelajari di bab pertama. Ya, sudah kita pelajari. Apa jawabannya? Insinyur, banyak yang betul. Insinyur atau arsitek. Adrianor, muhandis untuk laki-laki atau perempuan? Muhandis. Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Kalau arsitek perempuan jadi apa? Muhandis. Muhandisun. Hah? Muhandisun kan untuk laki-laki. Kalau perempuan? Muhandisatun. Muhandisatun. Bentar, ya. Baik. Cukup. Sekarang Ustadz minta artikan Muhammad Naufal Siddiq. Muhammad Naufal Siddiq. Mana? Wujud. Ya. Sekarang artikan hadza walidi Adnan wa huwa muhandis. Tadi kata per kata sudah Ustaz artikan. Sekarang artikan satu kalimat. Hadza walidi. Kok baru buka halaman? Kok baru buka buku? Artikan. Hadza ya. Artinya apa? Orde. Ya, apa ya artinya? Hadza apa? Nah, hadza apa? Ayo. Naufal. Perhatikan ya apa yang saya sampaikan tuh. Itu di kolom komentar sudah ada tuh. Ada. Ya. Artinya satu-satu sudah ada di situ. Hadza walidi Adnan wa huwa muhandis. Adnan.
Adegan di mana walidi Noval, Muhammad Noval, ingat ya. Setiap Ustadz artikan langsung ditulis di bawahnya, biar nggak lupa. Ini kan ada percakapan nih. Setiap Ustadz bilang, haza ini laki-laki, langsung ditulis di bawahnya. Biar ini ya. Ditulis. Ini di bawahnya. Hadhihi ayahku. Hadhihi ayahku. Walidi ayahku. Afwan. Ya. Adnan, namanya Adnan, wahwa muhandis, dan dia adalah seorang arsitek. Itu ada beberapa yang jawab. Abdurrahman Hasif, ini ayahku, bernama Adnan dan dia insinyur. Bagus, mumtaz. Ini ayahku dan dia arsitek. Mumtaz. Ya, Muhammad Noval, diartikan langsung setiap ustadz menjelaskan. Baik, cukup. Berikutnya, waman hadhihi. Waman hadhihi. Siapa ini? Nah, kalau sudah pertanyaannya waman hadhihi, berarti ini bertanya tentang perempuan. Yang ditanya ini adalah perempuan. Hadhihi walidati. Ini adalah wali. Asalnya walidati, asalnya walidatun. Artinya ibu. Walidati itu asalnya walidatun. Artinya ibu. Karena ada tambahan ya. Ingat. Karena ada tambahan ya menjadi kepemilikanku. Menjadi ibuku. Menjadi ibuku. Ya. Baik. Hadhihi walidati Sa'idah. Namanya adalah Sa'idah. Wahia dan dia Tobibah. Nah, apa artinya Tobibah? Ini sudah juga. Apa artinya Tobibah? Azka Maghfur Ar-Rayyan. Aina Azka Maghfur Ar-Rayyan. Baik. Apa artinya Tobibah? Tobibah keringat. Nah, ketahuan nih nggak mengulang. Apa artinya Tobibah? Nah, sudah banyak yang jawab tuh. Apa? Tobibah yang suka nyuntik. Kenapa? Tobibah itu yang suka nyuntik. Apa? Nyuntik. Suka nyuntik. Dokter. Ingat ya, jangan lupa lagi. Tulis, langsung ditulis. Langsung ditulis di bawahnya. Di bawah Tobibah langsung ditulis. Dokter. Dokter laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Hah? Laki-laki atau perempuan? Kenapa perempuan? Kenapa perempuan bukan laki-laki? Karena ada tak marbutohnya. Ya, ditulis ya, jangan sampai lupa. Ya, cukup. Waman hadza, dan siapa ini? Hadza akhi. Hadza akhi. Akhi asal katanya akhun. Ya, ya-nya dihapus. Artinya saudara laki-laki. Ya, akhun. Jadi ya-nya cukup dihapus. Ini saudara laki-laki. Akhi menjadi saudara laki-lakiku, menjadi kepemilikanku. Ya, saudara laki-lakiku, jadi kepemilikanku. Isa ini namanya. Isa di sini adalah namanya. Wahwa talibun, dan dia adalah talibun.
Muhammad Saleh Ramadan. Muhammad Saleh Ramadan. Aina huwa? Ya. Apa artinya talibun? Talibun. Ya. Murid. Murid. Belajar. Ini murid laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau murid perempuan apa bahasa Arabnya? Tolibatun. Talibatun. Mumtaz. Bagus, masih ingat. Wa hadhihi ukhti. Wa man hadhihi ukhti. Ukhti asal katanya dari ukhtun. Saudari perempuan. Ya, ukhti itu ukhtun. Saudari perempuan. Karena ditambah dengan ya sukun di akhir kata, ingat menjadi apa? Saudari perempuanku. Saudari perempuanku. Namanya Ablah. Nah, namanya Ablah. Ablah ini nama orang ya. Mungkin belum pernah didengar di Indonesia, Ablah. Wahia muallimah. Wahia muallimah. Apa artinya muallimah? Hadi Ulia Ramadan. Muallimah artinya apa? Apa artinya muallimah? Lupa Ustaz. Nah, Lupa. Lupa Ustaz. oh lupa. Ini nggak boleh lupa, kan barusan kemarin. Sudah ada kemarin nih muallim. Ya. Muallimah artinya sudah ada belum? Oh, belum ada ya? Oh, belum ada, maaf. Terkira sudah ada. Muallimah berarti apa? Hadi ini lupa, emang sudah tahu apa belum? Ternyata belum ada pelajaran sebelumnya. Mudarris. Pernah belajar dulu. Hah? Oh, pernah belajar dulu. Muallimah sama dengan mudarrisah. Muallim sama dengan mudarris. Nah, apa artinya mudarris? Ayo, ini mudarris sudah. Muallim sama dengan mudarris. Nah, banyak yang sudah jawab. Abdurrahman Umar jawab. Alif Irfan jawab. Nah, artinya adalah guru. Mudarris, muallim. Iya. Guru. Nah, mudarris, muallim artinya guru. Muallimah untuk laki-laki atau perempuan? Hadi. Perempuan. Perempuan. Perempuan Ustaz. Siapa? Lupa Ustaz. Kalau untuk laki-laki apa? Muallimah untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki apa? Muallim. Muallim. Baik, cukup. Kemudian wahadza jaddi, dan ini adalah kakekku. Asal katanya jaddun, ya. Jaddi itu asal katanya jaddun, artinya kakekku. Asal kakek dan ditambah ya menjadi jadi kakekku. Wa hadhihi jaddati, dan ini adalah jaddatun, nenek. Jaddatun, nenek, ditambah ya menjadi nenekku. Masya Allah. Baik. Sekarang Ustadz tantang kalian untuk menerjemahkan dari awal sampai terakhir.
Yang berani langsung tunjuk di kolom chat. Sebut nama, saya Ustadz, namanya ini, langsung nanti akan dipersilahkan oleh operator. Siapa yang berani menerjemahkan dari awal sampai terakhir? Assalamualaikum nggak usah diterjemahkan, Masya Allah nggak usah diterjemahkan, langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini gambar, dan seterusnya. Siapa yang berani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hazihi suratu usroti. Ini gambar keluargaku. Masya Allah. Man hadza? Siapa ini? Hadza walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Ini ayahku Adnan. Dia seorang arsitek. Waman hadhihi, siapa ini? Hadhihi walidati Saidah wa hiya tabibah. Ini ibuku Saidah dan dia seorang dokter. Siapa ini? Ini saudara Astagfirullah. Waman hada, siapa ini? Hada ahi Isa wa huwa talibun. Wa huwa talibun. Toknya panjang. Wa huwa talibun. Ya. Ini saudara laki-lakiku Isa. Dia seorang pelajar. Dan waman hazihi, dan siapa ini? Hazihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Ya. Ini saudara perempuanku Ablah dan dia seorang guru. Wa hadza jaddi. Wahazihi jaddati, dan ini kakekku, dan ini nenekku. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz, bacaannya mumtaz. Baik, yang berikutnya insya Allah pada kesempatan yang lain ya. Ustadz sampaikan sekarang, Ustadz sedikit bocorkan nanti apa saja yang akan Ustadz kalian yang akan diujikan kepada kalian. Yang pertama, nanti akan ada ujian praktek membaca. Ini perlu kalian ketahui. Nanti ada ujian praktek membaca. Kalian nggak tahu, tiba-tiba Ustadz panggil baca teks ini, langsung dibaca. Dan itu belum pernah kalian baca sebelumnya. Kalian harus langsung bisa lancar baca. Nah, di situ Ustadz nilai. Ini diantara yang akan diujikan nanti. Yang kedua, ujian menerjemahkan. Ada paragraf, ada kalimat-kalimat, langsung. Ini terjemahannya apa? Baca dan terjemahkan. Nah, itu ada. Kemudian ada ujian bercerita. Ada ujian bercerita nanti. Kalian Ustadz minta membuat sebuah paragraf, kemudian diceritakan. Entah cerita sehari-hari, misalkan dimulai dari memperkenalkan diri, ismi Muhammad Rizki Al-Fajar, ana min Banjarmasin, ana uridu an akuna ustadzan, ya, dan seterusnya. Ya. Ana uhibbut ta'am katsiran, saya suka makan banyak. Misalnya. Nanti bercerita, ada ujian seperti itu. Nah, baru yang selanjutnya nanti ada ujian seperti biasa, menerjemahkan kosakata, membuat kalimat sempurna, dan seterusnya. Tapi yang perlu kalian catat di sini adalah tadi, akan ada ujian khusus membaca dan menerjemahkan. Ini penting. Kalian jika sudah terbiasa membaca, lancar membaca, terbiasa menerjemahkan, kalau bertemu dengan orang Arab langsung cepat. Setiap ada orang Arab berbicara tuh langsung kalian tangkap di otak kalian. Oh, kayak gini. Ini maksudnya. Ini.
Karena kita sebagai orang Indonesia, tatkala kita mendengarkan orang Arab berbicara, otomatis itu akan melalui beberapa proses. Proses pertama kita dengarkan dulu, proses kedua kita artikan dalam otak, ketiga kita pahami. Nah, otomatis ini perlu latihan, ya. Berbeda kalau kita mendengar orang berbicara bahasa Indonesia. Misalnya nih, kalian sedang fokus belajar, lagi fokus belajar. Ada orang lagi ngobrol di luar. Kalian mungkin bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang sedang diobrolkan di luar. Kenapa? Karena bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab atau bahasa asing lainnya, itu melalui beberapa proses. Pertama, kalian dengarkan dulu. Kedua, kalian artikan. Ketiga, kalian pahami. Banyak prosesnya. Maka ini harus latihan. Baik, dan yang terakhir, seperti biasa, Ustadz mau kasih oleh-oleh kalian. Biasanya kan santri-santri suka oleh-oleh. Mau dikasih oleh-oleh? Mau dikasih oleh-oleh nggak? Mau? Mau ya? Gampang. Tugas lagi. Tulis ya. 5 saja, 5. Tulis 5 jenis 5 kata jenis kelamin laki-laki yang disandarkan kepada ya sukun, kepemilikanku. Gampang ya, 5 aja. Jadi misalkan ini kolamun ya, kolamun ini pulpen, ini jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin kata laki-laki. Tulis kolamun, baru sampingnya menjadi kolami, pulpenku. 5. Setelah itu 5 kata lagi jenis kelamin kata perempuan yang disandarkan kepada ya. Contoh papan tulis saburotun. Papan tulisku saburoti. 5 menjadi total 10. Bahasa Arab itu seperti itu. Kalian jangan kaget, Ustadz kenapa kok bahasa Arab sedikit-sedikit latihan, sedikit-sedikit tugas, sedikit-sedikit oleh-oleh. Karena inti dalam bahasa Arab 3 hal kan yang Ustadz telah sampaikan dalam belajar bahasa Arab itu. Pertama harus sabar, harus ikhlas. Yang kedua harus banyak-banyak berbekal diri dengan ilmu. Yang ketiga banyak praktek. Nah, di antara bentuk praktek ya banyak tugas. Jadi jangan ngeluh, harus sabar. Dan Ustadz kasih tugasnya nggak banyak, 5, 10. Tinggal cari di buku kosakata, 5 kata untuk laki-laki, 5 kata untuk perempuan, kemudian disandarkan dengan ya sukun. Ini dimulai dari yang kalian pakai nih, peci, pakaian, apalagi banyak sekali, buku tulis, meja, kursi, banyak. Ya. Kapan dikumpulkan? Nah, ada yang bertanya, kapan dikumpulkan? Terakhir dikumpulkan hari Kamis. Ingat, Ustadz sampaikan ke wali kelas masing-masing, yang melebihi hari Kamis tidak diterima. Dan ada beberapa santri yang tidak mengumpulkan langsung nggak dapat nilai. Hari Kamis itu batas terakhir. Ini 5, cuma 10 kata sebelum kalian tidur siang sebelum tidur siang, itu paling 10 menit selesai. Kalian cari, tulis, selesai, foto, kirim. Ya, kirim. Tidur setelah itu tenang. Jadi nggak kepikiran lagi. Tapi kalau orang yang suka nunda-nunda, baru ingatnya hari Jumat, nah sudah tidak diterima. Ya. Hari Kamis jam berapa? Ustadz minta hari Kamis. Jangan dipersulit lagi. Hari Kamis. Oke? Dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Paham semuanya ya tugasnya? Baik, masih ada sisa waktu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.
Silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan pelajaran yang barusan saya sampaikan. Baik, saya terasa cukup pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf, saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.